Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakannya sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Dan selama bulan September ini oleh Gereja Indonesia ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Dan tema yang diusulkan untuk kita renungkan bersama selama 1 bulan ini, Yesus, sahabat seperjalanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mencari informasi latar belakang tema ini. Tetapi secara singkat, tema ini diangkat untuk menjawab situasi yang kita alami saat ini. Ketika pandemi COVID-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan kita. Maka secara manusiawi ketika kita berada di dalam kesulitan, ada di dalam masalah, kita membutuhkan sahabat. Itulah mengapa tema ini diangkat, Yesus, sahabat seperjalanan kita. Dan dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini kita menangkap Yesus sebagai sahabat itu sudah sekian lama dijanjikan oleh Allah. Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya kita mendengar itu. Bagaimana Yesaya menubuatkan, memberi harapan kepada para pendengarnya bahwa Allah akan memperhatikan mereka yang berada di dalam situasi yang sulit. Memang disebutkan tadi beberapa hal. Orang buta matanya akan dicelikkan, orang tuli telinganya akan mendengar, orang lumpuh akan melompat kegirangan. Itu tanda-tanda yang digambarkan oleh Yesaya bahwa Allah memperhatikan umatnya. Dan dalam Injil hari ini, saudara-saudari, nubuat Yesaya itu semakin nyata dan tampak dalam diri Yesus yang hadir. Sekali lagi ada penyembuhan di sana, seorang bisu dan tuli. Kalau kita biasa membaca kitab suci mengenai kisah-kisah penyembuhan, biasanya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit itu di hadapan banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Tetapi kisah yang kita baca hari ini, Markus mencatat bahwa orang yang bisu tuli itu dipisahkan oleh Yesus dari orang banyak, sehingga hanya orang tuli dan bisu itu yang bersama Yesus. Orang banyak agak jauh ke sana. Menarik untuk kita renungkan bahwa ternyata Yesus menyapa kita masing-masing secara personal. Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya yang datang untuk memberikan apa yang baik kepada kita, hadir menyapa saudara-saudari kita bersama secara personal. Tetapi untuk menangkap yang terbaik memang juga perlu waktu kita masing-masing dalam konteks bulan kitab suci ini
menangkap dan mendengar Yesus yang menyembuhkan. Orang tuli itu kalau di tengah-tengah orang banyak, barangkali tidak mampu menangkap ini suaranya siapa. Tetapi ketika Yesus memisahkan dia dari orang banyak, ia mampu menangkap suara Tuhan. Ia telah disembuhkan oleh Tuhan. Efata, terbukalah. Dan orang bisu itu mampu menangkap, mendengar suara Yesus. Karena ia dipisahkan dari orang banyak. Maka dalam bulan kitab suci ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, kalau kita mau disembuhkan dari ketulian kita, tuli dalam arti tidak mampu mendengar ini suara Tuhan atau suara apa. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita di tengah keramaian hidup kita, tanpa mencari waktu sendiri bersama dengan Tuhan, kita kadang-kadang tuli dan tidak mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Maka kita diajak selama bulan kitab suci ini, ambillah waktu masing-masing kita untuk mendengarkan Dia yang bersabda. Dan Dia yang bersabda itu kita dengarkan ketika kita membaca kitab suci. Barangkali ada juga yang mempunyai aplikasi bisa mendengar suara tentang kitab suci. Tetapi yang paling banyak sekarang adalah sabda Tuhan tertulis, ditulis. Maka kita perlu mengambil dan membaca. Dan saya yakin ibu bapak, saudara-saudari punya kitab suci di rumah. Kecuali memang sudah tidak punya kitab suci di rumah. Atau sudah terselip di mana, atau sudah tercecer di mana. Tetapi sekurang-kurangnya yang mempunyai handphone yang bagus, ataupun yang sekarang ini banyak bisa mendownload aplikasi kitab suci. Supaya cari waktu membaca sabda Tuhan dan mampu mendengar sabda Tuhan. Sehingga merasa disembuhkan. Tidak lagi tuli terhadap Allah yang bersabda. Dan setelah itu saudara-saudari dikatakan biasanya orang yang tuli itu ketika disembuhkan dia juga bisa berbicara. Kalau bisu dan tuli. Ketika kita mampu mendengarkan sabda Tuhan, bisa mendengar Dia yang bersabda, kita juga akan berani mewartakan. Kita akan berani memberi kesaksian tentang Kristus, sahabat seperjalanan kita. Kalau kita sudah mengalami mendengarkan Dia yang bersabda, kita akan berani untuk memberi kesaksian melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan tentang Kristus sebagai sahabat di dalam perjalanan kita. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan peristiwa pandemi COVID-19 ini membuat kita juga mampu mendengar, mampu menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dari peristiwa ini. Sehingga dengan itu kita mampu juga menjawab apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudari kita yang membutuhkan perhatian kita. Bersama dengan Allah yang bersabda, bersama Dia yang memperdengarkan suara kepada kita, kita pergi dan melayani saudara-saudari yang membutuhkan perhatian kita.
Itulah cara beriman yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi dalam bacaan kedua. Kita mengasihi, kita mencintai, kita mengungkapkan iman kita lewat perhatian kepada saudara-saudari terutama yang sangat membutuhkan. Iman yang kita wujudkan adalah iman yang menyapa semua orang. Rasul Paulus sangat mengkritik dengan jelas tadi dalam bacaan kedua itu, bahwa kalau kita membeda-bedakan, Rasul Yakobus dalam bacaan kedua, kalau kita membeda-bedakan orang ini, lebih bagus kita perhatikan yang ini kita sisihkan, karena tadi disebutkan kaya dan miskin, berpakaian baik dan berpakaian buruk. Kalau ukuran itu menjadi patokan dalam hidup beriman kita, Yakobus mengkritik kita semua. Maka mari kita mohon, mari kita mendengarkan Dia yang bersabda apa kehendaknya bagi kita, dan karena itu kita ingin mewujudkan iman kita secara benar dan baik bagi semua orang. Semoga demikian.